ayat-ayat tentang akhlak, eh, kita dapat memahami bagaimana ayat-ayat tersebut terkait dengan akhlak yang baik dan bagaimana kita dapat eh, mengamalkan akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kita dapat memahami bagaimana persaudaraan. Contoh sebagai bagaimana persaudaraan. Di sini kita untuk eh, dituntut eh, memahami memahami seperti persaudaraan ini hubungan antara manusia dengan manusia di mana untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Nah, mungkin ini yang saya bisa jawab dari contoh konkret, contoh yang ada di masyarakat. Mungkin itu saja eh, jawaban dari saya. Mungkin bisa diluruskan dengan dosen pengampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi jawaban dari kelompok dua. Mungkin kepada Pak Sakia, mungkin ada yang ditambahkan atau bagaimana? Pak Sakia? Oh ya, terima kasih atas penjelasan yang diberikan tadi terkait dengan antara hubungan ilmu munasabah dengan ilmu tafsir tadi. Dari sekian yang dijelaskan tadi, saya sangat tertarik dengan istilah yang disampaikan Ibu Ustazah Muftihatul Karimah yang mengatakan munasabah itu adalah ibarat sebuah kacamata, sedangkan ilmu tafsir itu adalah sebuah kompas. Kayaknya mau pergi berlayar ini. Ya. Pak, ya. Jadi apa yang disampaikan tadi terkait dengan antara munasabah dan mutafsir tadi, ya memang tadi saya pada awalnya tadi saya agak sedikit bingung karena pada dasarnya sama-sama mengkaji ilmu Al-Quran antara tafsir dan munasabah. Tapi apa yang disampaikan tadi bahwa munasabah ternyata adalah surat apa ayat dengan ayat, sedangkan tafsir adalah kajiannya adalah menyeluruh sebuah anu yang utuh menjadi Al-Quran yang utuh. Maka saya bisa juga berkesimpulan ternyata munasabah ini sangat sangat erat kaitannya dengan ilmu tafsir. Ya, terima kasih. Artinya ya kalau dari istilah tadi kompas pun tidak jalan kalau tidak ada kacamata. Mungkin kira-kira begitu. Terima kasih Ya, atas penjelasannya. ya, itu tadi apa penguatan yang disampaikan oleh Ustaz Sakia. Saya juga meng-highlight bahwa kacamata dan kompas. Nah, selesai kita kuliah, kita ingat kacamata dan kompas. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Ustaz Ayu, bertanya apakah ada alat atau tools yang bisa memfasilitasi kita di zaman sekarang untuk memudahkan dalam memahami munasabah. Silakan di kelompok dua diberikan tanggapannya. Terima kasih. Izin mungkin sedikit saya memberikan jawaban kepada Ustazah Ayu. Eh, di sini pertanyaannya gimana tadi? Ada di kolom komentar Oh iya, pertanyaannya. baik, baik, baik. Apakah ada alat atau tools yang bisa memfasilitasi di zaman sekarang untuk memudahkan dalam memahami munasabah? Di sini tentu ada beberapa alat yang bisa membantu memahami itu seperti itu ada bisa disebut dalam apa namanya biasa kan ada aplikasi Al-Quran biasa kita temukan di ini apa namanya di media-media di template-template mungkin itu eh, di
apa namanya seperti ayah apa ini surah APP ada biasa itu ada di aplikasinya. Eh, Bisa juga di melalui buku ini melalui buku atau e-book. Ada itu di sini eh, dia dapat membahas di e-book itu dapat membahas tentang konsep musabah dan aplikasinya juga ada. Mungkin bisa dilihat. eh, Mungkin itu saja menurut menurut saya ini mungkin ada dari teman saya juga bisa menambahkan dari pertanyaan Ayu. Ya, mungkin itu saja. Ya, itu tadi jawaban dari Ustazah Nur Saniati. Ada yang ingin menambahkan mungkin yang lebih teknik atau lebih rinci dari kelompok lain mungkin ada yang mau menambahkan? Sebelum kita kembalikan ke Ibu Ayu, mungkin dari kelompok lain mungkin jika ada yang ingin menambahkan atau menemukan toolsnya bisa disebutkan di sini supaya Ibu Ayu bisa lebih tercerahkan. Jawaban tadi Ibu Nusaniati adalah ada alat atau tools yang bisa memudahkan kita itu dengan menggunakan aplikasi Al-Quran dan sangat mudah ditemukan di Play Store dan App Store. Bisa juga melalui buku atau e-book untuk memudahkan kita dalam memahami penerapan munasabah. Namun siapa tahu ada dari kelompok lain yang bisa menambahkan mungkin. Jika tidak, ya untuk Ibu Ayu bagaimana Bu Ayu? Ustaz Ayu Ya, bisa jadi dimengerti? singkat. Maksudnya, anu, apa tuh tadi? Maksudnya misalnya dari ayat ke ayat. Misalnya ayat yang Oh. membahas tentang, apa dia? Misalnya beda surat sih. Tapi ini ayatnya yang bahas tentang ini, sholat. Nanti udah permudah lagi, cari lagi pada surah apa lagi yang bahas tentang itu. Itu maksudnya. Hmm. Jadi Ya, kesinambungan ayat. Atau ya. ada, kok Bapak bisa Nah, kasih jadi itu. maksudnya Ibu Ayu ini apakah ada alat tools yang bisa mengorganisir, memanajemen ayat Al-Quran. Misalnya kita mau lihat sholat, oh sholat semua dibahas. Istikharah, apa? Nah, ada semua di situ, begitu. Maksudnya jadi lebih mempermudah kita untuk mencari, tidak harus kan di dalam ayat Quran susunannya tidak secara runut ya, terpisah-pisah, terpencar-pencar. Nah, bagaimana caranya munasabah ini, terus munasabah ini bisa memfasilitasi kita. Kalau kita lagi mencari tool tertentu, mudah. Apakah ada seperti itu mungkin? Kelompok dua? Iya, saya mencoba membantu menjawab pertanyaan dari Ustazah Ayu. Em, ada tools, ada namanya Quran Analysis atau sistem seperti apa seperti Quran Arabic Corpus. Ada di namanya Quran Analysis itu memungkinkan pencarian ayat berdasarkan tema, konsep dan makna, membantu mengidentifikasi ayat-ayat yang saling berkaitan di situ. Tapi bagaimana cara menggunakannya itu? eh, apa saya juga belum buka ayatnya tapi katanya ada ayat ada toolsnya untuk ada namanya Quran Analyst. eh ini membantu untuk mencari ayat-ayat yang saling berkaitan eh, sesuai dengan tema atau konsep. Melihat mana ayat yang saling yang mungkin memiliki makna yang sama. Setelah menemukan ayat ini, tetap kita harus bagaimana cara memahaminya, tetap kita harus apa seperti tadi yang dijelaskan, tetap harus me- menggunakan pendekatan tafsir untuk memahami ayat-ayat tersebut. Seperti itu. Eh, Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Tapi saya juga belum tahu, belum mencoba ini alat Quran analis yang ini yang apa? Yang katanya bisa memungkinkan pencarian ayat berdasarkan tema yang mana yang sesuai seperti. Tapi
kalau untuk mencari munasabah saling keterikatannya itu tetap harus kita harus menggunakan pendekatan tafsir seperti tadi yang saya jelaskan di Pasakia bagaimana munasabah itu sebagai kacamata, kenapa kenapa ayat Al-Qur'an ada di tempat itu dan eh, tetap digunakan kompasnya karena bagaimana maksudnya apa maknanya kenapa bisa Al-Qur'an juga ada di posisi itu. Seperti itu. Ya, itu tadi sudah ditambahkan penjelasan oleh Ustaz Mufti Hatul Karimah. Ada toolsnya namanya Quran Analyst atau Quran Arabic. Itu bisa memfasilitasi kita dalam menemukan ayat-ayat yang saling berkaitan sesuai dengan tema dan konsep yang ada. Jadi intinya ada toolsnya, tinggal bagaimana caranya kita mempelajari tools tersebut. Namun juga yang mungkin perlu digarisbawahi adalah tingkat eh, pen- tingkat penerimaannya, ya, bahwa betul-betul tools itu tools itu valid, tools itu valid sehingga bisa dijadikan landasan untuk menganukan apa menjabarkan tentang munasabah ini. Ya, dua pertanyaan tadi sudah dijawab semua. Teman-teman yang lain ada mungkin yang mau ditanggapi, ada yang mau disanggah, ada yang ingin diperjelas lagi mungkin lebih berdetailkan mungkin dari teman-teman. Itu pertanyaan baru tentang munasabah. Munasabah, ya. Ada? Ibu Ketua Tingkat? Mungkin lebih jelasnya ditambahkan lagi sama Bapak. Iya, iya, iya. Jika sudah tidak ada, kita Saya juga masih kembalikan. butuh penjelasan tentang Oh munasabah ini. ya, ya. Jika sudah tidak ada, kita kembalikan kepada Pak Ustaz untuk dirampungkan pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ada closing statement dari pemakalah atau kelompok sebelum Ya, silakan. ada masalah, ada kendala, ada simpulan atau apa gitu. Silakan. Ya, 1 2 menit. silakan. Kelompok dua berikan closing statementnya. Kacamata dan Kompas. Kelompok dua, silakan closing statementnya. Kesimpulan. Iya, ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi munasabah ini, bagaimana munasabah ini mengajarkan membaca Al-Quran itu secara, bagaimana mengajarkan kita untuk membaca Al-Quran ini secara beruntut. Setiap ayat dan surat itu tersusun dengan tujuan yang jelas. Bagaimana kita memahami pesan wahyu dengan lebih utuh karena melihat hubungan antar bagian. Munasabah ini membantu kita menangkap makna yang lebih mendalam dan tidak berhenti pada arti dari kata-kata Al-Quran saja, tapi bagaimana ini ayat Al-Quran ini disusun secara sangat rapi dan indah sehingga tanpa kita sadari bahwa di dalam Al-Quran itu eh, ayatnya ini saling berkaitan satu sama lain. Bagaimana telah dijelaskan eh, penurunan ayat Al-Quran ini sesuai dengan ada alurnya tanpa kita sadari seperti itu. Munasabah memperkuat dari bidang ketelitian dan kehati-hatian kita dalam apa dalam mencari makna dalam konteks Al-Quran, bagaimana munasabah ini menjelaskan bagian antar bagian dengan sangat indah, tetapi tetap perlu dengan pendekatan makna dari ilmu tafsir seperti itu yang bisa saya sampaikan.
Itu tadi disampaikan oleh kelompok 2. Selanjutnya kami serahkan kepada dosen pengampu untuk memberikan penguatan-penguatan. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Eh, Berbicara tentang tafsir, salah satu metodenya ada yang disebut dengan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, saya ulang. Jadi salah satu metode yang terbaik itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ada sebuah ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ulama biasa mengatakan bahwa biarkan Al-Quran bicara dirinya sendiri. Apa artinya? Ada ayat, ada orang yang menafsirkan, berarti orang yang berbicara. Ada ulama yang menjelaskan, berarti ulama yang menjelaskan. Tetapi ketika ada ayat, Al-Quran sendiri yang menjelaskan dirinya sendiri, ya, itu namanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Inilah kualitas tafsir yang terbaik ketika menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Satu, ya. Kemudian ada dua macam menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ada dua macam. Ya. Ada namanya Al-Quran dengan Al-Quran dengan ayat yang baku sambung. Jadi baku sambung nih. Ya, baku sambung. Ada namanya menafsirkan Al-Quran dengan ayat atau surah yang tidak baku sambung. Apa maksudnya tidak baku sambung? Ketika ada surah Al-Baqarah, saya hubungkan dengan surah Ali Imran. Kan tidak baku sambung. Ketika ada yang ingin saya bahas surah An-Nisa, tapi saya hubungkan dengan surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Berarti beda kan? Tidak bagus sambung. Nah, itu yang kedua. Nah, bagaimana kalau yang bagus sambung? Yang bagus sambung. Nah, coba lihat Al-Qur'an ya, ayat 4, ayat 3 dan 4. 2 dan 3. Sorry, ayat 2 dan 3. Ada yang bisa menampilkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Atau kita lihat contoh yang disampaikan oleh kelompok pemakalah ini. Nah, coba kita lihat. Ada contoh-contohnya. Nah, bagus. Ini yang dicontohkan kan? Al-Baqarah cocok ya, cocok tadi ya yang saya bilang yang dicontohkan kan. Jadi kalau bisa ditampilkan, kalau tidak ya makalahnya saja. Nah, coba lihat. Jadi ini adalah munasabah tadi. Tafsir Al-Quran dengan yang baku dempet. Nah, sekarang coba dilihat baik-baik. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran ada dua caranya tadi. Ada dua jenisnya tadi. Ada dengan cara ya. Oke, saya mau tampilkan slide dulu. Hmm. Kita tampilkan slide.
Ya, coba lihat ya, dua macam tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ada dua macam. Ya, Quran, Al-Quran dengan Al-Quran. Yang pertama tadi, macam yang pertama adalah yang tersambung. Yang kedua yang terpisah. Ayatnya atau surahnya berpisah. Nah, yang tersambung inilah istilah lain dari munasabah. Jadi inilah istilah lain dari apa? Munasabah. Oke. Kemudian ketika menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran tapi berpisah, itu namanya tarabut. Nah, ini tidak dibahas ini nanti. Ini satu tema, ini satu tema. Ya, tarabut. Makanya nanti ada tema lain selain ini. Karena poin yang kedua itu agak rempong, agak susah. Ya, aplikasi tadi disempuhkan tadi Ibu, Quran analis itu, ini yang dibahas, yang poin kedua. Ya, poin kedua. Oke. Nah, sekarang saya akan share ini aplikasi jadul saya dulu ya. Sebelum ada AI, lama lagi saya tidak pakai ini. Silahkan miliki bapak-bapak ibu-ibu. Saya kirimkan dulu bapak-bapak ibu-ibu. Eh, nah, karena Ibu Keti yang ada nomornya di sini, berarti Ibu Keti yang paling beruntung ini. Yang pertama ada apa ini aplikasi? Ah, hmm. Anda orang pertama boleh dapat ini aplikasi ini. Hmm. Coba mana minta di Keti, Keti? Keti. Mana minta di Ibu? Oh, ini. Oh, oke. Oh, ada juga uji Turnitin-nya ya. Bagus. Hmm. Oke, sudah masuk Ibu Keti aplikasi itu. Hmm. Nah, sebelum kita lebih lanjut, nah, aplikasi yang saya bagikan kepada Ibu Keti itu dalam bentuk ini, indeks Quran. Indeks Quran memiliki tema-tema masing-masing. Coba lihat tema masing-masing. Nah, tuh, sudah lihat tema masing-masing. Bahkan nanti bisa di-share sini melalui search. Jadi kalau berbicara tentang anak-anak, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, coba lihat ini, coba lihat. Terutama ibu-ibu bernuansa apa lagi? Kemarin ada tugasnya papernya, ya. Ini salah satu kisi-kisi dari saya ini. Ini ini kompas ya. Ada tadi istilah kompas. Ini kompas ini. Silakan lihat di sini. Salah satu. Sebelum ada AI ini, ya. Pendidikan anak dan seterusnya ada di sini. Tapi ini ayatnya coba lihat berbeda-beda ibu-ibu. Sudah tampil. Coba lihat. Surah ketiga. Berarti surah Ali Imran ayat ke-6. Nah, begitu. Nah, ya. Dan seterusnya. Coba lihat ini beda-beda. Surah kedua, Al-Baqarah, dan seterusnya. Jadi ini beda-beda surahnya. Inilah yang dikatakan tadi bahwa tarabut. Adanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang berpisah. Berpisah ayatnya antara satu dengan yang lain. Satu. Nah, kalau munasabah temanya ibu ini, ya, adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang baku sambung antara satu dengan lain. Nah, ya, coba kita lihat makalahnya Ibu. Makalahnya kelompok ini. Oke, contohnya sudah bagus. Contohnya sudah bagus. Nah, ciri dari munasabah itu, nah ini baku dekat, ya, baku dekat, bagus. Siapa itu muttaqin? Yaitu orang-orang yang, oh ini ciri-ciri orang muttaqin. Ini namanya, eh, wah, tunggu dulu. Belum diajar transliterasi kah? Kenapa pakai QS pakai titik ini? Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Pedoman itu bukan begini ya. QS tidak pakai titik. A-nya A kecil. Begini. Begini ya. Biasa-biasa menulis skripsi di UIN, begini standarnya di pedoman. Begitu. Kenapa ini di sini? Kenapa Allahnya sebelah kanan? Harusnya sebelah kiri Allahnya. Begini. Dan tak usah tulis Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam pedoman kalau Allah itu
SWT-nya kecil, baru pakai titik. Begitu ya. Nah, oke kita lanjut. Dan ini terjemahnya, coba lihat, terjemahnya begini. Kasih mentok. Begitu ya. Oke, bagus. Nah, baru kemudian terjemahnya kita pakai gaya. Sudah benar ini, sudah benar. Ini kutlang. Bagus, sudah benar ini. Kalau ayatnya 2, ibu-ibu, bapak-bapak, caranya adalah begini. 2. 2. Kalau 2 ayatnya ya, kalau 1 begitu tadi dalam bentuk ini. Kalau 2, oke. Iya, begitu. 2, 3, begitu kalau 2 atau 3 ayat ya. Begitu ya. Oke. Sekarang kita lihat munasabah secara umum. Di sini Anda kasih detail banyak sekali jenis munasabahnya. Bagus. Oke, oke, oke. Tapi kalau kita mau simpulkan, munasabah itu sebenarnya cuma 2. Cuma 2. Ada munasabah ayat dan ada munasabah surah. Ya, ya. Ada munasabah ayat, ada munasabah surah. Munasabah surah itu paling gampang karena jenisnya cuma 2. Munasabah surah tidak ada di sini ya, di makalah atas saya lihat tidak ada munasabah surah. Tidak ada munasabah surah. Oh, ini antar satu surah dengan surah berikutnya. Ah, tapi satu satu ya. Poin kelima, coba lihat kelompok tak. Poin kelima kita tampilkan. Cuma ditampilkan satu jenis munasabah, yaitu coba lihat di halaman 12 dengan surah berikutnya. Ya, oke, oke. Coba lihat di sini ya. Padahal bapak-bapak ibu-ibu, munasabah surah itu ada 2 macam. Ada munasabah surah sebelum, ada munasabah surah setelah. Coba di kolom chat saya bantu Tapi sebagai Ustaz pegang. ada di atasnya Ustaz. Ada juga di atasnya kan? Munasabah Tidak. mu- munasabah fawat fata fata ini munasabah antara awal dan akhir surat Ustaz. Oh, Al-Baqarah semua ini. Ini Al-Baqarah. Ini maksudnya adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah alif lam mim awalnya ibu-ibu. Tapi Al-Baqarah juga di juz 3 amanar rasulu la yukallifu. Itu yang dimaksud ya, yang dimaksud. Oke? Oke. Jadi ini 1 sampai 4 masih munasabah ayat. Munasabah ayat memang banyak ayat, banyak macamnya. Jadi saya ulang, munasabah surat macamnya cuma 2, yaitu munasabah surat dengan sebelumnya, munasabah surah dengan surah setelahnya. Kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak ada sebelumnya. An-Nas tidak ada setelahnya. Tapi selebihnya 112 ayat yang lain, 112 surah yang lain ada sebelum dan ada setelahnya. Contoh Al-Baqarah. Apa munasabah atau korelasinya antara Al-Baqarah dengan Al-Fatihah? Al-Baqarah apa korelasinya dengan surah setelahnya Ali Imran? Jadi 2 kali munasabahnya. Jadi maju mundur cantik ya. Maju mundur cantik. Oke. Jadi itu. Kemudian kalau munasabah ayat, nah ini yang banyak anunya. Banyak lagi pembagian ulama kita. Kalau mau lagi munasabah ayat kita bagi secara umum saja, ya umum saja. Ada namanya internal ayat, ada namanya eksternal ayat. Apa maksudnya internal ayat? Internal ayat coba kita lihat mushaf misalkan.
Surah Al-Baqarah. Kita lihat surah Al-Baqarah. Nah, coba lihat. Saya akan share. Kita lihat, coba lihat surah Al-Baqarah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita akan share dulu. Share. Ingat bawa mushaf ya. Kalau kita belajar Al-Quran ya, bagus. Nah, coba lihat sambil kita tampilkan. Jadi, munasabah ayat sebenarnya cuma dua. Nanti ada lagi cabang-cabangnya lagi. Munasabah ayat itu, yaitu internal ayat ini, ayat kedua. Ya, internal ayat. Jadi, internal ayat atau eksternal ayat. Jadi, ketika kita bahas ini surah Al-Baqarah kedua, kalau kita hubungkan antar kata, antar huruf, antar frase di dalam satu ayat ini berarti masih dalam internal ayat. Tadi dikatakan antar kata, antar kalimat. Betul. Jadi coba kita hubungkan. Apa hubungannya Alkitabu dengan la roibah? Apa hubungannya sini Alkitabu dengan hudan? Apa hubungannya Alkitabu dengan al-muttaqin? Ya kan? Alkitabu dengan muttaqin. Orang muttaqin itu gemar membaca Alkitab. Dalam hal ini Al-Quran. Alkitabu itu hudan. Ya memang fungsi dari Alkitab yaitu Al-Quran adalah sebagai hudan, petunjuk. Apa Alkitabu dengan la raibah? Berarti Al-Quran itu hubungannya dengan Al-Quran la raibah, tidak ada keraguan. Isinya Al-Quran, teksnya Al-Quran, substansinya Al-Quran, tidak ada keraguan. Nah, itu namanya apa? Itu namanya apa? Munasabah. Munasabah internal ya, baik antara Alkitabu dengan la raiba, Alkitabu dengan hudan, muttaqin atau semua. Semua muttaqin dengan zalika ini semua beberapa kata ini bisa saling saling munasabah, baik yang berdekatan maupun antara awal ayat dengan akhir ayat. Ya, ini namanya munasabah internal ya. Baik munasabah huruf per huruf, munasabah kata per kata, ya, kalimat per kalimat. Coba lihat berapa macam munasabah. Nah, munasabah antar kalimat satu, munasabah antar ayat yang berdekatan, ya, kelompok dua ini sudah eksternal. Apalagi munasabah antar kelompok ayat, nah, ini eksternal. Munasabah antar awal dengan akhir satu surah, ini juga eksternal. Ini eksternal, ya, eksternal. Tetapi yang internal ini, internal. Nah, sama juga ini, alladzina yu'minuna. Ini masih internal kalau cuma ini dibahas. Tetapi ketika saya hubungkan ayat kedua dengan ayat ketiga, ya, saya hubungkan ayat kedua, ayat ketiga dengan ayat keempat, ayat keempat dengan ayat kelima, berdekatan ya, berdekatan. Oke. Nah, yang berdekatannya ayat ketiga saya hubungkan dengan ayat sebelumnya. Oke. Ayat ketiga saya hubungkan dengan ayat setelahnya. Nah, itu juga masih eksternal itu, eksternal, ya, eksternal. Nah, jadi secara umum saya bagi dua, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ada dua, yang terpisah penjelasannya dengan yang bersambung. Nah, yang bersambung ini namanya munasabah. Munasabah kita bagi dua lagi. Apa itu? Ada munasabah ayat, ada namanya munasabah surah. Kalau munasabah surah cuma dua. Ada munasabah surah ini hubungannya munasabahnya dengan sebelumnya, atau surah ini apa munasabahnya dengan setelahnya. Tapi kalau munasabah ayat, nah, panjang. Bahkan coba lihat tadi dikatakan ini alif lam mim dzalikal kitabu, alif lam mim dzalikal kitabu di awal ayat, di awal surah. Kemudian di juz ini kan juz pertama. Di juz ketiga sama-sama satu surah, sama-sama satu surah, yaitu amanar rasul la yukallifu. Apa hubungannya? Nah, apa hubungannya antara satu dengan yang lain, ya? Nah, itu munasabah ayat, munasabah surah. Sebelum kita lanjut lebih dalam, ada yang ingin mau bertanya, memberi saran atau menanggapi dan seterusnya? Silahkan. Ada yang mau menjelaskan?
Ada yang ingin bertanya? Ada atau tidak? Sebelum saya jelaskan. Sudah dapat? Kenapa? Ada yang bertanya atau tidak? Sebelum kita lanjut. Tidak ada jadi. Halo, ada bertanya tidak? Benar ya, Mas. Yes. Tidak ada jadi. Aman. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke. Oke. Bagaimana trik kita mencari munasabah? Ini nanti yang Anda gunakan ketika membuat paper, ketika membuat tesis. Apa munasabahnya? Triknya. Trik pertama. Ya. Atau tips, atau kaidahnya. Tips menemukan munasabah. Tips menemukan munasabah. Ya. Yang pertama, cari kata yang mirip, terulang di ayat atau surah atau surah. Oke, coba cari ayat ya surah. Nah, bagaimana contohnya? Kita berikan contoh. Kita berikan contoh. Yang surah dulu yang paling gampang. Sebelum yang sedikit penjelasannya ya. Kalau ayat itu banyak penjelasannya. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, buka surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Kalau ditanya, apa korelasinya surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah? Ya, oke. Padahal Ali Imran ayatnya 200. Al-Baqarah ayatnya 28 lebih. Ya, 280-an ayatnya. 286. Nah, caranya adalah coba lihat. Caranya adalah coba lihat. Oke, caranya. Nah, sudah dilihat semua? Kalau belum lihat Al-Qur'annya, saya tampilkan lagi-lagi. Oke. Nah, makanya kita harus praktek ini. Oke. Di 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 paragraf pertama ini surah Al-Baqarah yang saya kasih tebal. Kemudian yang di bawah cuma satu baris, ini adalah Ali Imran. Ali Imran. Ya. Oke. Melihat munasabah surah. Ya. Ini sekarang kita bahas surah Al-Baqarah dengan surah setelahnya. Oke, apa hubungannya? Coba kita lihat. Satu ayat dulu sebagai sampel. Ayat terakhir. Ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nah, ada yang bisa bantu saya? Apa kata yang terulang di Al-Baqarah ini? Al-Baqarah ini. Terulang di surah Al-Baqarah ini. Juga katanya sama atau terulang atau mirip di surah Ali Imran ini. Nah, ada yang bisa aktifkan mic. Ada yang bisa jawab. Bisa pemakalah.
Hmm. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa menemukan apa kata persamaannya? Ada yang bisa? Ada atau tidak? Kalau tidak, saya jelaskan. Tapi kalau ada ya berarti ada yang dapat poin ini. Hmm. Apa kata yang terulang atau kata yang mirip baik di Al-Baqarah juga kata itu ada di Ali Imran. Ah, ada? Lupa ya. Pak Firman, silakan. Angkat bicara, silakan. Kata kata la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalimat la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang mana? Satu kata saja dulu, satu kata dulu, Pak Firman. Oh, Satu setelah kata di Al-Baqarah, satu kata Ali Imran. satu kata. Izin Pak, Oh ya, kalau benar mungkin bagian itunya Allahu la ilaha sama Rabbana la tu'akhirna. Apa Kalau Ibu Ayu? Apa? Bisa dengar? kan situ ada Ustaz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mungkin Kenapa bagian itu? itu Kenapa? Kenapa? Rabbana la tu'akhirna in nasina. Ya, ya. Yang Itu mana Ustaz. terulang di situ? Yang mana terulang? Langsung, yang terulang mana? Kalau Satu kata saja, satu kata. la Ustaz, huruf la panjang. Ya, Oh, la panjangnya. ya La artinya tidak. tidak. Wah, susah itu didapat kalau cuma tidak, tidak, tidak. Apa itu maksudnya tidak, tidak apa itu? Iya kan? Kalau cuma tidak, tidak, banyak itu tidak. Kalau Allah Ustaz, Apa? Apa tadi? Tapi kalau apa? Hmm? Allah Apa? kata Allah Kata. Ustaz. Bagus. Bagus. Betul. Simpel sekali. Ini contoh yang paling mudah. Ya, kata Allah. Kita kasih underline. Kita kasih underline. Kata Allah. Iya kan? Kata Allah. Yang serupa dengan Allah juga apa? Robbana. Yang dimasuk Rob itu apa? Allah juga. Ya, yang dimasuk Robbana Allah juga. Bagus. Banyak lagi. Rob, yang dimasuk Rob itu lagi-lagi Allah juga. Ya, anta, kamu. Yang dimasuk anta itu kamu ya Allah. Ya, Allah juga. Ini kan, ini tadi kata yang berulang. Nah, di sini Allah. Ya, huwa. Siapa itu huwa? Dia, Allah. Al-Hayyu, maha, maha. Maha, maha hidup. Al-Qayyum, maha berdiri. Ya, jadi kurang lebih ini underline, underline. Oke, ini yang underline yang mirip. Oke, sampai sini ada yang ingin mau menanggapi? Sampai sini sudah jelas atau saya lanjut atau mau saya ulang? Hmm. Ayo, 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 ayo. Yang mana sampai sini?
Jelas atau bagaimana? Halo, saya ulang lagi atau ya, oke. Bagaimana, bagaimana? Saya ulang atau lanjut ini? Tapi, hmm. Kalau belum mengerti, saya ulang. Kalau anu, saya lanjut lagi tahapan berikutnya. Bagaimana? Ayo, ayo, ada? Bagaimana, bagaimana? Ayo, saya mau dengar komentar. Ada yang mau saya lanjut atau tidak? Atau ulang? Atau bagaimana? Halo, halo, bagaimana? Tapi Ustaz bisa diulang dulu sedikit ini yang Ah, diulang. Oke, iya, diulang ya. yang Robbana. Iya Ustaz. Minta maaf Oke, Ustaz. coba. Oke. Tadi, tadi untuk menentukan. Apa tadi di kolom chat yang saya tulis? Untuk menentukan. Ya, untuk melihat yang mana aspek kesamaan atau menemukan munasabah. Ya, tips pertama tadi apa? Kaidah pertama tadi Ibu Muftihatul. Apa kaidah pertama? Sebagaimana di kolom chat. Coba diulang. Cari. Cari kata yang mirip atau yang berulang di ayat atau Iya, di iya, surah. iya. Kata yang mirip atau terulang ya. Baik munasabah ayat Iya. atau surah. Sekarang kita surah dulu. Yang gampang. Nah, oke. Coba lihat Ibu Muftihatul Karimah. Di surah Al-Baqarah ini yang sama dengan Ali Imran ini ada di situ kata Allah ya, Ibu kan. Ya. Jadi bisa saya garis bawah ini Ibu Karimah. Nah, Allah ya. Berarti tadi sesuai dengan prosedur pertama ya. Cari kata yang sama atau Sama. mirip. Nah, di Al-Baqarah ada kata Allah. Oke. Di Ali Imran ada kata Allah. Allah. Oke. Bagus. Nah, langkah pertama ini ya, selain kata yang sama, bisa juga Anda lihat kata yang mirip, Ibu Karimah. Ya, dan Ibu Ayu, Zakia, dan seterusnya. Jadi selain kata yang sama, Allah dengan Allah, bisa juga kata yang mirip atau yang semakna dengan itu. Saya berikan contoh, ya kan? Anggaplah saya bilang sepatu dengan sendal, kan mirip, ya kan? Songkok dengan topi, kan mirip, sama-sama di kepala, begitu kan? Ah, coba. Jadi langkah pertama tadi melihat kata yang sama. Allah ada di Al-Baqarah, ada Al-Baqarah di sini kata Allah, ada juga Ali Imran ada Allah di sini. Oke, oke. Tapi langkah pertama ini ada dua jenisnya. Selain sama, ada juga mirip, ya, mirip atau semakna, mirip atau semakna. Coba kita lihat. Robbana, Robbana. Ya, itu Rob atau Robbi atau Rabbana itu artinya Allah, Tuhan kami. Ya, Tuhan kami. Berarti ya Tuhan kami siapa yang dimaksud itu Ibu Karimah? Kalau kita biasa berdoa, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, ya Robbi, Robbi zidni, wahai Tuhanku. Nah, Ibu Karimah, jadi kalau Rob itu yang dimaksud siapa? Apakah Bapatta, Anatta, Suamita, Ustaz, atau siapa dimaksud itu? Wahai Tuhan kami. Siapa yang dimaksud itu Ibu Karimah? Ibu Karimah, siapa yang dimaksud kalau kita bilang Rob, Rob. Bagaimana Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Allah juga kan? Allah juga Iya. kan? Berarti ini mirip. Ini mirip. Ini mirip. Kita kasih garis bawah. Jadi Rob. Jadi kalau ada kata-kata Rob, berarti Allah jadi masuk. Jadi ini, Robbana ini, dengan kata Allah, dengan Allah ini kan sama. Ya kan sama. Siapa itu Allah? Rabbana. Rabbana itu siapa? Allah. Ya sama mungkin orang Bugis, orang Makassar kan ada nama pak dengannya. Muftihatul Karimah. Nah, ada nama dain-dain tak Ustazah Muftihatul atau nama puan-puan tak ada di rumah? Puan Baji, puan apa? Puan Nama Sokna, panggilan puan ya Ustaz.
Oh, ada nama panggilan lainnya kan? Oh, siapa nama Iya, panggilannya? Nama Muti. kecil, nama. Oh, Muti. Ya, Muftihatul Muti. Jadi kalau saya bilang Muftihatul atau saya bilang Karimah atau saya panggil Tam. Muti, Muti orang yang sama. Ya, Iya, zat yang sama. Oke? Ah, iya. oke, zat yang sama. Ini seperti ini juga sama. Seperti kita panggil Ibu Kaprodi, kita juga panggil Ibu Hasnah, kan sama. Jadi Ibu Kaprodi itulah Ibu Hasnah, itu jabatannya ya. Ibu Sekprodi, Ibu Rismah, Risna ya, Ibu Risna, Ah, iya. itu juga. Itu berarti sama kan? Ini juga Allah dengan Rabbana, ya itu Pak Direktur, Pak Rektor dengan menyebut namanya ini. Jadi Allah kan namanya, Rabbana itu anunya, istilahnya predikatnya. Oke, kita lanjut. Berarti sama ya. Jadi Rabbana dengan Sama. Allah sama. Ini lagi ada Rabbana, Rabbana, Rabbana kita underline. Apa lagi? Rabbana, Rabbana, Rabbana. Tuhan kami. Anta. Anta juga itu artinya kamu. Kamu yang dimaksud ini Kamu. adalah Allah. Coba lihat nanti terjemahan kalau belum mengerti. Nah, itu surah surah Al-Baqarah sudah tuntas. Nah, sekarang surah Ali Imran ya. Huwa la ilaha illa huwa. Huwa dia. Dia. Dia juga itu Allah yang dimaksud. Dialah huwa Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya kan? Ayat kursi juga itu Allahu la ilaha huwa itu al hayyu yang maha. Jadi tidak ada yang pakai maha ya kecuali Allah. Ya kan? Dua jitu, mahasiswa dengan Mahabharata yang hebat itu, yang bisa mengalahkan Allah juga itu. Ya, Allah kan maha pengasih, maha hidup. Ya, yang ada mahanya ini di hadapan saya ini yang hebat ini, mahasiswa. Ya kan? Tidak ada itu bilang maha doseng, tidak ada. Tidak ada bilang maha doseng. Ya, Mahabharata ada. Ya. Oke, kita lanjut. Al-Hayyu berarti maha hidup. Al-Qayyum maha sendiri. Maha berdiri sendiri. Berarti kalau begitu pakai maha. Maha berarti Allah. Berarti Al-Hayyu ini adalah Allah. Allah. Al-Qayyum ini adalah Allah. Berarti langkah pertama ibu-ibu dan bapak-bapak semua sudah tuntas. Kaidah pertama untuk mengetahui munasabahnya, untuk melacak, menganalisis munasabahnya, materi-materi munasabahnya, cari dulu keyword, kata kuncinya. Baik kata kuncinya sama di dua surah atau di dua ayat, ataupun semakna atau mirip. Itu tadi, Allah dengan Rabbana semakna. Ya kan? Dengan Al-Hayyu, itu kan semakna semua. Nah, sampai saat ini, Ustazah Karimah sudah mengerti, Ustazah Muti sudah mengerti. Lah, Ya. tips pertama, Iya, sudah mengerti. Paham, Alhamdulillah. Ustaz. Sudah paham. Jadi cari dulu. Nah, tips kedua. Tips kedua, mana kolom chat ini? Kita di kolom chat. Tips kedua. Tips kedua adalah mencari hubungan atau korelasi makna. Mencari hubungan atau korelasi makna antara keduanya. Mencari korelasi makna keduanya. Tentu yang kedua ini harus kita tahu artinya atau maknanya. Ya, arti atau maknanya. Oke, coba lihat Qur'annya, Qur'an terjemahannya. Alhamdulillah. Oke, coba lihat apa artinya di surah Al-Baqarah itu 286. Kalau saya sih sebenarnya secara umum tahu ya, tapi coba kita tampilkan dulu apa maknanya. Sudah tampil? Apa yang tampil? Oke, coba lihat. Kita sekarang ini harus langsung banyak praktek. Kalau tidak ya teori gaya aja. Oke. Coba, berarti saya harus bantu lagi Anda ini untuk tampilkan ini. Coba ada jenuh tak terjemahan tak dia sendiri beding. Kalau ini ku editkan ki lagi, lama lagi nih. Ku editkan ki.
Gue suapin betulan kini kalau begini. Tapi tidak apa-apa sih. Berarti 2 orang ikut suapin ini. Anakku dengan kita ini. Tidak aja. Tidak aja. Oke. Oke, kita lanjut. Coba lihat surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah ayat pertama kita share screen lagi. Nah, arti atau terjemahannya ini. Ya. Coba lihat. Oke, itu arti atau terjemahannya. Oke. Kemudian di ayat kedua itu selanjutnya. Artinya artinya ini. Sudah lihat semua ibu-ibu, bapak-bapak? Sudah lihat? Coba, apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah menemukan korelasi antara keduanya? Saya kasih garis bawah ya. Yang tadi kita tandai kata-kata Allah. Kata-kata Allah. Kata-kata Allah. Ya kan? Apalagi Rabbana, wahai Tuhan. Allah. Tuhan Allah. Tuhan Allah. Tuhan Allah. Engkaulah pelindung. Ini kan Allah juga ini masuk. Maulana. Engkaulah pelindung. Yang maha hidup. Yang maha berdiri mengurus makhluknya. Al-Qayyum. Ini Pak. Oke. Oke. Sebelum saya jelaskan, coba lihat tampilan layar saya. Ini banyak merah-merah ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Coba lihat banyak merah-merah ya. Ini seperti ampunilah merah, 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 merah. Banyak ya, banyak. Banyak. Banyak Ustaz. Sekarang kalau Anda mengedit, Control All, di sini Anda tandai. Anda ubah ke dalam form Indonesia sehingga disesuaikan KBBI-nya. Kalau masih ada merah, berarti tidak sesuai dengan KBBI. Misalkan saya ganti doa. Ada orang ketika menulis berdoa pakai tanda kutip, itu salah. Coba lihat warna merah. Tapi kalau hilangi tanda kutipnya atau apostrof namanya, coba lihat kita hilang warna merahnya. Ya. Oke, mengerti? Oke. Sini coba lihat. Ini sudah baku bahasanya, berarti tidak ada yang warna merah. Ya, kalau ada warna merah berarti salah-salah. Contoh kalau saya bilang sholat. Di sini tidak baca kalau KBBI. Yang umum di sini baca berarti. Oke, kita lanjut. Ini yang underline adalah yang dimaksud semua adalah Allah. Ada yang bisa lihat apa ide pokok di surah Al-Baqarah yang panjang ini? Apa ide pokok di Ali Imran ini? Apa ide pokoknya yang sehingga kita bisa mengambil korelasi antaranya. Jadi tahapan kedua ini harus tahu dulu idenya, dan yang kedua tahu korelasinya. Tahu dulu idenya. Ide pokoknya Al-Baqarah ini apa? Coba lihat, banyak kata-kata doa. Banyak kata-kata doa. Ya? Betul. Banyak ini, mereka berdoa, Tuhan kami, Rabbana. Ini kan berdoa semua. Janganlah engkau, ya Tuhan, janganlah engkau, ya Tuhan, janganlah engkau, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, maafkanlah, ya Tuhan, rahmatilah, ya Tuhan, tolonglah. Ini kan banyak doa. Ya, banyak doa.
Oke? Ternyata, coba lihat. Ada sifat Allah. Ini terus-menerus. Ada sifat Allah yang maha mengurusi makhluk. Nah, ada yang bisa ambil kira-kira? Ya, doa dengan Allah yang Al-Qayyum, yang suka mengurusi makhluk. Ada yang bisa memetik anunya itu, pelajarannya atau korelasinya? Nah, ada yang mau bicara? Saya sudah kasihkan clue itu. Hmm. Sudah dapat? Sudah dapat? Ayo, ayo, siapa yang mau bicara? Enggak ada mau bicara. Sudah deh. Sholat makin paden deh. Tutup makin. Aduh, tidak ada nih. Ayo, mengantuk nih. Atau malupu, mi apa? Malupu, mi semua ini. Cekarudu nih. Anu, masuk sholat duhur, Ustaz. Oh, sholat duhur nih. Iya, ayo paling. Saya berhenti makin paling. Daripada bicara ke Al-Quran. Ternyata saya juga belum pas sholat ini. Karena tanggung sekali memang jamnya ini. Nah, sudah aku tanya itu anu tak, saya prodi tak bilang tanggung kita kasih kerja. Iya, oke.